Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dimanapun berada. Salam sehat. Saya Sri Rahayu. Pada kesempatan ini akan membahas tentang tugas individu pertemuan 2 pada mata kuliah Teknik Riset Operasional. Di pertemuan 2 itu kita telah membahas tentang program linier, ya, di mana di sini disajikan studi kasus tentang permasalahan apa sih yang bisa diselesaikan dengan metode grafik, salah satunya dengan metode program linear tadi. Ya, salah satunya ini tentang memaksimalkan keuntungan. Ya, ini untuk soalnya yaitu pada perusahaan sepatu Ardiles memproduksi 2 macam produk, yaitu sepatu sebagai X1 dan sandal sebagai X2. Untuk membuat produk tersebut, perusahaan mempunyai 3 macam alat. Alat 1 untuk menjahit bagian atas sepatu, untuk X1 berarti ya. Alat kedua untuk menjahit bagian atas sandal, untuk X2. Kemudian untuk alat ketiga, ini menghandle dua-duanya, karena dia bisa membuat sol untuk sepatu maupun sandal. Kemudian setiap alat itu mempunyai kapasitas masing-masing. Yang pertama, alat 1 memproses sepatu selama 4 jam dan tanpa melalui alat 2 langsung memproses pada alat 3 selama 4 jam pula. Sedangkan untuk membuat sandal, perusahaan menggunakan alat 2 selama 5 jam pada alat yang ketiga selama 3 jam. Nah, jam kerja maksimum untuk alat 1 adalah 16. Dia punya kapasitas masing-masing ya setiap alatnya itu. Alat 1 itu punya kapasitas 16 jam, alat kedua punya kapasitas 30 jam, dan alat ketiga punya kapasitas selama 24 jam. Nah, kontribusi keuntungan masing-masing untuk sepatu dan sandal berurutan itu 5.000 dan 4.000. Ya, dari data di atas, dari data yang sudah diceritakan tadi, kita ditantang untuk mencari produk, kombinasi produk yang paling optimal keuntungannya. Nah, yang pertama, langkah pertama dari program linear ini adalah menganalisis soal. Tadi sudah kita analisis ya, sudah kita ceritakan bagaimana soalnya, dan memasukkan ke dalam tabel bentuk standar seperti ini. Tadi ada 3 alat, ya, profitnya dalam bentuk ribu, ini 5.000 dan 4.000 secara berturut-turut. Kemudian produk yang dihasilkan ada 2, X1 dan X2 ini. Nah, kapasitas masing-masing dari alat ini juga kita sudah ketahui dari cerita tadi. Setelah itu, maka kita buat formulasi fungsi tujuan dan fungsi batasannya. Nah, ini dia untuk tujuannya tadi diambil dari ini, profitnya ya, 5x1 dan 4x1. Ini fungsi tujuannya. Untuk menghasilkan tujuan ini, kita punya 3 batasan. Ya. Kita punya 3 batasan. Nih, kita sebut dengan fungsi batasan. Yaitu alat 1, 4x1, kapasitasnya itu 16, berarti tidak boleh lebih dari 16 atau kurang dari sama dengan 16. Begitupun dengan alat 2 dan alat yang ketiga. Selanjutnya, untuk menyederhanakan pertidaksamaan tadi, ini kita buat persamaan untuk batasan-batasan ini, ya, agar dapat kita ketahui berapa sih nilai X1 di batasan 1, berapa nilai X2 untuk batasan kedua, dan berapa nilai batasan ketiga untuk nilai X1-nya dan X2-nya. Oke, ini kita harus ketahui untuk mencari visible sheet-nya. Yang pertama, di batasan 1 kita punya 4x1 sama dengan 16. Maka dapat kita cari X1-nya dengan cara 16. Ini 4-nya ditarik ke bawah, set. Jadi per 16 per 4 dihasilkan 4.
Untuk X2, untuk batasan kedua, kita punya X2 yang sudah diketahui bahwa 5X2 sama dengan 30. Kita cari dengan cara seperti tadi, dan menghasilkan X2-nya adalah 6. Selanjutnya, untuk batasan yang ketiga, kita punya X1 dan X2 yang harus kita cari. Ya, caranya adalah dengan menutup salah satu X ini secara bergantian. Nah, yang pertama kita tutup X1-nya dengan menganggapnya sebagai 0. Maka fungsi batasannya menjadi dimasukkanlah X1-nya yaitu 0, kemudian ditambah 3X2 sama dengan 24. Nah, setelah ini menjadi 0, karena tadi ditutup dengan menganggap X1-nya adalah 0, maka 3X2 sama dengan 24, ditariklah 3-nya ke bawah menjadi 24/3, menghasilkan X2-nya 8. Untuk X2-nya juga sama, yaitu untuk mencari X1-nya, itu sama, dicarinya dengan menutup X2. Nah, kita tutup X2-nya dan mensubstitusikan ke dalam batasan ketiga tadi. 4X1 ditambah 3 kali X2-nya jadi 0 sama dengan 24. Nah, 4X1 sama dengan 24, maka X1-nya dicari dengan cara 24, 4-nya ditarik ke bawah, 24/4 sama dengan 6. Maka dihasilkan X1 di dalam batasan ketiga ini adalah 6. Nah, ini dia batasan-batasan atau titik X1 dan X2 pada batasan-batasan 1, 2, 3 yang sudah kita cari. Sekarang kita mau menggambarkan di grafik, ya, untuk visible sheet-nya di mana sih, di titik mana saja sih, gitu. Yang pertama, X1, kita ketahui bahwa batasan 1 itu di sini titiknya, karena X1-nya 4 dan X2-nya 0. Karena tidak diketahui ya, hanya mengetahui X1 saja. Kemudian batasan 2-nya ini, titiknya, ya, 0,6. X1-nya 0 karena tidak diketahui, dan X2-nya adalah 6. Selanjutnya, di batasan ketiga, kita mengetahui X1 dan X2 dengan masing-masing mempunyai titik. X2-nya punya di titik 8, 0,8. Sedangkan untuk X1-nya adalah 6,0, berarti di sini 6. Satunya 6, X2-nya 0. Nah, dari sini untuk mencari visible sheet di sebelah mana sih, kita harus tarik garis terluarnya dulu. Nih. Dan melintasi batas-batas tadi kan, harus melintasi ini. Jadi di sini dan di sini, di antara ini. Ya. Nah, agar lebih memudahkan, kita tarik garis bantu untuk batas 1 dan batas 2 ini. Nah, maka dapat terlihatlah ini visible sheet-nya yang terbentuk dari grafik ini. Nah, setelah itu, kita kasih nama untuk setiap titik yang membatasi visible sheet. Berarti di sini kan, O 0,0 pastinya, kemudian titik ini 0,6, kemudian titik ini, ya, titik ini juga 4,0, dan titik ini. Kita kasih nama dulu untuk memudahkan kita mencarinya. Nah, ini kita sudah kasih nama titik A, titik B, titik C, titik D. Jadi, visible sheet ini dibatasi dengan titik O, A, B, C, D. Nah, sudah ada beberapa titik yang sudah kita ketahui ya. Titik 0 tentunya 0,0, titik O tentunya 0,0, kemudian titik A ini 0,6, berarti di sini. Nah, dan titik D yang sudah kita ketahui 4,0. Jadi, yang harus kita cari adalah dua titik ini, B dan C, yang harus kita
cari. Gimana sih caranya? Caranya adalah dengan memperhatikan garis batasan-batasan yang melintasi kedua titik tersebut. Kita cek garis yang membatasi garis batasan yang melintasi titik B ini. Ada batasan mana aja sih? Nih, ada batasan 2 dan batasan 3 ini. Ya, sepakat ya? Kemudian kita cek untuk titik C. Dilintasi oleh batasan mana aja? Batasan 1 dan batasan ketiga. Oke, kita cari satu-satu ya. Pertama kita cari untuk titik C. Dilintasi oleh batasan 1 dan 3. Sehingga batasan 1 yang mana, nah kita tulis lagi ya, batasan-batasannya masing-masing. Sehingga batasan 1, di mana kita ketahui tadi adalah X1-nya 4, disubstitusikan ke dalam batasan 3. X1-nya kita masukkan 4. Sehingga X2-nya kita ketahui 8/3. Ya. Atau 2/3. Oke, kita pelan-pelan substitusikan. 4X1 ditambah 3X2 sama dengan 24. 4X1-nya kita masukkan 4, ditambah 3X2 sama dengan 24. 4 kali 4, 16, ditambah 3X2 sama dengan 24. Nah, maka kita tarik 3X2 ini sama dengan 24. Ini pindah ruas, jadi min 16. 24 dikurangi 16, yaitu 8. Ini ditarik ke bawah, set, menjadi per 3. Maka kita ketahui X2 ini adalah 8/3. Atau kita perkecil menjadi 2. 2/3. Atau agar lebih sederhana untuk memudahkan kita mengalihkan dengan nilai mata uang tadi, kita ubah ke bentuk desimal menjadi 2,67. Silakan bisa dihitung. Sehingga titik C dapat kita ketahui menjadi X1-nya 4 dan nah ini X1-nya 4 dan X2-nya adalah 2,67. Titik ini berarti ya X2-nya ternyata 2,67 loh. Gitu. Kemudian yang selanjutnya kita harus cari titik B. Titik B ini dilintasi oleh batasan 2 dan 3. Sehingga batasan 2, tadi kita udah ketahui nih, batasan 2-nya dari ini, ya, dibuat persamaan menjadi X2 sama dengan 30/5. X2-nya adalah 6. Substitusikan lagi ke dalam batasan 3, seperti halnya tadi mencari C, ya. Kalau ini yang diketahui adalah X2, ya. Jadi kita substitusikan ke batasan 3 untuk mencari X1-nya. 4X1 ditambah 3X2 sama dengan 24. Disubstitusikan X2-nya menjadi 4X1 ditambah 3 dikali 6. Ya. X2-nya 6 sama dengan 24. 4X1 ditambah 3 kali 6, 18 sama dengan 24. Maka 4X1 ini adalah sama dengan 24. Ini pindah ruas tadi 18-nya menjadi 6/4. 24 kurangi 18 itu 6. Ini dipindah ruas jadi ke bawah jadi per 6/4. Atau di dalam bentuk desimal adalah 1,5. Jadi kita ketahui titik B ini adalah X1-nya 1,5. Mana X1-nya? Ini X1-nya adalah 1,5. Ternyata ini 1,5 loh. Dan X2-nya adalah 6. Ini. Oke, semua titik sudah kita ketahui ya. Titik 0, titik O, titik A, B, C, dan D. Setelah itu, kita harus mencari kombinasi produk optimal dengan mendapatkan yang didapat dari memaksimumkan nilai Z tadi, fungsi tujuan. Kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan. Ini. Ya. Maka masing-masing nilai Z-nya adalah ini. Ya, silahkan diperhatikan cara memasukkan X1 dan X2-nya pada masing-masing titik.
sehingga diketahui Z masing-masing titiknya. Nah, setelah itu berapa sih profit dalam rupiah? Maka kita kalikan tadi dengan 1000 ya. Dihasilkan adalah ini 24.000, 31.500, 30.680 rupiah dan 20.000 rupiah. Mana sih yang paling optimal dari nilai profit ini? Ini dong, 31.500 rupiah, 31.500 rupiah. Nilai yang paling optimal, yang menjadi profit optimal. Maka dari itu, agar perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan maksimal, maka perusahaan hendaknya berproduksi pada titik B dengan memproduksi sepatu itu 6/4 atau 1,5 pasang ya minimumnya, dan sandal sebanyak 6 pasang dengan tingkat keuntungan yaitu 31.500 rupiah. Itu dia pemecahan permasalahan mencari profit terbesar dari sebuah perusahaan Ardiles ya yang mempunyai 2 produk. Sudah kita cari bersama-sama dengan metode program linier. Metodenya menggunakan metode grafik. Sekian dari saya, terima kasih, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.